Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Perkenalkan, saya Rapid Heriam Putra Pratama dengan NIM 2502 0102 1796. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana kecerdasan buatan atau artificial intelligence dapat digunakan untuk menganalisis dan memprediksi data bisnis. Studi kasus yang saya angkat menggunakan metode CRISP-DM dan diimplementasikan dengan tools bernama RapidMiner. Sebelum masuk lebih jauh, kita samakan dulu pemahaman soal dua istilah kunci. Yang pertama, artificial intelligence, yaitu secara sederhana adalah teknologi yang membuat komputer bisa belajar dari data dan mengambil keputusan sendiri, tanpa harus diprogram satu persatu untuk setiap kemungkinan. Sementara, big data adalah data dalam jumlah sangat besar yang datang dengan sangat cepat dan bentuknya yang bermacam-macam, sehingga dikenal dengan istilah 5V, volume, velocity, variety, veracity, value, yang mana intinya AI dan big data saling melengkapi. AI butuh data yang banyak untuk belajar, sedangkan data yang banyak itu baru berguna kalau diolah pakai AI. Nah, kalau tadi kita sudah kenalan dengan AI dan big data, sekarang pertanyaannya, siapa yang sebenarnya bekerja di balik layar untuk mengolah data sebesar itu? Jawabannya adalah algoritma. Ada 4 peran algoritma. Yang pertama, mengumpulkan data dari berbagai sumber. Yang kedua, memproses secara cepat dan paralel. Yang ketiga, membersihkan data dari yang salah atau bolong. Sedangkan yang keempat, menemukan pola untuk memprediksi sesuatu. Tapi, mengelola data sebesar ini juga punya tantangan. Soal volume yang terus membesar, keamanan data, kualitas data, sampai bagaimana menjelaskan hasil model yang kadang rumit. Ini yang disebut dengan kompleksitas pengaturan atau governance. Mendengar semua tantangan tadi, mungkin ada yang berpikir, ribet juga ya kalau harus coding sendiri semua itu. Nah, untungnya ada alat bantu yang bisa memudahkan kita. Salah satu yang paling populer adalah RapidMiner. Cara pakainya tinggal drag and drop, jadi kita tidak perlu jago coding untuk membangun model analisis data. Fiturnya lengkap, bisa import data dari berbagai format, membersihkan data, membangun model prediksi, sampai mengevaluasi hasilnya. Semua dalam satu aplikasi. Tapi, punya alat saja tidak cukup. Kita juga butuh peta jalan. Supaya proses menganalisisnya terarah dan tidak asal-asalan, disinilah CRISP-DM berperan. Ada 6 tahap. Dimulai dari memahami kebutuhan bisnis, lalu memahami data, menyiapkan data, membangun model, mengevaluasi, sampai akhirnya diterapkan di dunia nyata. Tahapan ini sifatnya bolak-balik, bukan kaku satu arah. Kalau di tengah jalan ada yang perlu diperbaiki, kita bisa kembali ke tahap sebelumnya. Di slide-slide sebelumnya, kita akan sisa berikutnya kita akan bahas 3 tahap awal ini satu persatu. Kita mulai dari tahap pertama, yaitu business understanding, yaitu memahami kebutuhan bisnis. Di sini kita menjawab, sebenarnya perusahaan ini mau apa? Tekniknya ada 4. Menetapkan tujuan bisnis, menilai situasi yang ada, menerjemahkan jadi tujuan teknis, lalu menyusun rencana kerja. Contohnya, sebuah perusahaan retail ingin meningkatkan promosi dan mengatur stok dengan lebih baik. Tujuan itu kita ubah jadi 2 tujuan, teknis, mencari hubungan antara promosi dan penjualan, serta membuat model untuk memprediksi penjualan ke depan. Setelah tahu tujuannya, kita masuk ke data understanding, mengenali data yang kita punya. Caranya, dengan eksplorasi data. Lihat statistik dasar seperti rata-rata dan nilai minimum atau maksimum. Buat histogram untuk melihat sebarannya, cek korelasi awal antara variabel, dan periksa apakah ada data yang kosong atau hilang. Tujuannya sederhana, memastikan data yang kita punya berkualitas dan cukup untuk dianalisis lebih lanjut. Tahap ketiga adalah data preparation. Menyiapkan data supaya siap diolah, biasanya paling memakan waktu. Ada 6 hal terkait menyiapkan data, yaitu membersihkan data yang bermasalah, menggabungkan data dari berbagai sumber, mentransformasi skalanya,
mengurangi atribut yang tidak perlu, membuat fitur baru kalau diperlukan, dan membagi data jadi data latih dan data uji. Kualitas data yang bagus itu kunci supaya hasil prediksi nanti juga akurat. Sekarang bagian intinya. Bagaimana teori tadi diterapkan langsung di RapidMiner? Lewat dua pendekatan. Yang pertama, analisis korelasi. Melihat seberapa kuat hubungan antara variabel bisnis. Hasilnya, biaya promosi berhubungan positif dan kuat dengan jumlah penjualan. Semakin besar promosi, maka semakin tinggi penjualannya. Ini bisa jadi dasar mengatur anggaran promosi. Yang kedua, analisis prediksi. Memperkirakan penjualan di masa depan dengan membagi data jadi data latih dan data uji. Melatih model, lalu mengevaluasi hasilnya. Berguna untuk perencanaan stok dan target penjualan ke depannya. Sebagai kesimpulan, ada 4 poin penting yang telah saya sampaikan sebelumnya. Yang pertama, algoritma sangat berperan dalam mengelola big data, meski ada tantangannya. Yang kedua, Kris PDM memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur. Yang ketiga, RapidMiner memudahkan penerapannya tanpa perlu coding yang rumit. Sedangkan yang keempat, metode korelasi dan prediksi ini terbukti bisa membantu pengambilan keputusan bisnis berdasarkan data, bukan sekedar tebakan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.